Halo adik-adik, wah luar biasa. Kak Riki berharap dan Kak Riki mendoakan kalian tetap bersemangat dan kalian tetap sehat dalam lindungan dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita boleh bersyukur nih. Di minggu kemarin kita boleh melakukan sekolah minggu kita secara onsite. Dan mungkin beberapa teman yang belum bisa hadir, tetapi Kak Riki percaya kita semua mempunyai kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan selalu mengandalkan Tuhan tentunya. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kita akan terus berharap dan bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk mampu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di minggu ini kita akan bertemu dengan Kak Asaf yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan atau bercerita tentang firman Tuhan di minggu ini. Nah, penasaran? Tentunya kita semua penasaran firman Tuhan yang menarik tentunya di minggu ini. Nah, sebelum kita akan memuji Tuhan, sebelum kita akan mendengar cerita firman Tuhan di hari ini, Kak Riki mau ngajak kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami dan kami bersyukur kalau di minggu ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan. Kami bersyukur bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari yang akan kami lalui. Dan terlebih khusus di hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami menikmati sekolah minggu. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengar cerita firman Tuhan di hari ini yang akan memberkati kami semua. Tolong kami, beri telinga kami untuk mendengar dengan baik dan beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami yang kecil ini, tolong kami yang lemah ini supaya kami menjadi alat-alat Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap bersekolah minggu dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Halo teman-teman sekolah minggu semua. Wah, senang sekali ya. Hari minggu ini kita bersekolah minggu lagi. Walaupun minggu lalu kita sudah bersekolah minggu secara onsite, tetapi minggu ini kita sekolah minggunya online kembali. Tetapi tidak apa-apa, ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita mengikuti sekolah minggu. Kita bersyukur bersama-sama dan kita mau memuji Tuhan oleh karena hal itu. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini sama Kak Asaf kita akan belajar sama-sama tentang surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Siapa itu? Ya, dia adalah Timotius. Di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius yang seorang gembala di gereja yang ada di kota Efesus. Kepada Timotius ini Rasul Paulus berpesan supaya Timotius mempergunakan segala sesuatu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karunia rohaninya, berkaitan dengan pengetahuan Alkitabiah yang dia miliki, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunya di dalam melayani Tuhan dan menggembalakan jemaat di gereja di kota Efesus tersebut. Apa sih yang harus dilakukan supaya Timotius tidak jemu-jemu, tidak pantang menyerah, tidak lelah di dalam melakukan tugas panggilan pelayanannya. Dan yang paling penting, Rasul Paulus berkata kepada Timotius untuk tetap setia di dalam mengabarkan Injil. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang hari ini, kita sering sekali mendengar kata Injil. Tetapi sebenarnya apa sih arti Injil itu? Ada yang tahu? Nah, Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa, Kak Asaf? Nah, kabar baik tentang yang pasti yang kita namakan kabar baik sesuatu yang baik ya. Itu kalau buat kita hari ini mungkin kita berulang tahun, kita juara kelas, kita diajak jalan-jalan sama papa mama untuk keluar kota melihat pemandangan yang indah.
Kita dapat mainan baru. Kita bisa berkumpul bersama teman-teman, main bola bersama-sama, dan bersukacita bersama. Itu semua kabar baik. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah kabar baik yang paling baik. Apa itu? Ya, bahwa kabar baik ini bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Bahwa di dalam kabar baik ini, di dalam Injil ini menceritakan bagaimana Yesus Kristus telah mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Untuk apa itu semua? Untuk menebus kita semua dari dosa. Bahwa dosa telah dikalahkan dan kita sudah dibawa kembali kepada kemenangan. Tuhan Yesus Kristus sudah menyiapkan tempat bagi kita semua di surga. Wah, senang sekali ya, kita sudah mendapatkan jaminan surga dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang harus diberitakan, itulah yang harus diceritakan oleh Timotius kepada orang-orang yang ada di kota Efesus dan sekitarnya. Dan itu juga berlaku buat kita semua teman-teman sekolah minggu. Kita harus menceritakan kabar baik Tuhan. Bahwa kabar baik ini cerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bagikan kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Dalam hal apa? Kita bisa menceritakan bagaimana kita selalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Kita bagaimana selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan itu sebagai bukti bahwa Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan kita mau memberitahu itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada teman-teman kita di sekolah, di sekitar rumah kita. Bahkan kepada om, tante, kakek, nenek atau siapapun mereka yang belum pernah mengenal kepada kebenaran Tuhan. Kita mau menceritakan itu semua. Dan tetapi bisa jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius ya, bahwa mungkin saja ada penolakan-penolakan, mungkin saja ada kesusahan-kesusahan, mungkin saja ada penderitaan. Aduh, kita nggak mau menderita ya. Akan tetapi Rasul Paulus berkata, tabahlah dan teguhlah. Kita mau tetap berjuang di dalam mengabarkan kabar baik. Kita mau supaya semua orang bisa diselamatkan. Kalau semua orang diselamatkan, kita bisa bersukacita bersama-sama di surga. Kan sedih ya kalau melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak ikut bersama-sama dengan kita dan bersukacita di surga. Nah, makanya kita harus menceritakan kabar baik tanpa kenal menyerah, tanpa kenal lelah. Dan kita harus bersemangat meskipun kita harus menghadapi tantangan, rintangan, dan kesusahan. Nah, ini tuh seperti seorang prajurit. Prajurit itu tentara yang dilatih sedemikian rupa untuk pergi maju mempertahankan negara. Dan kadang-kadang harus maju ke medan perang. Yang mana pasti tidak enak dan tidak nyaman. Tetapi mereka tetap bertugas dengan baik karena mereka tahu mereka punya tanggung jawab untuk menjaga negara mereka, untuk menjaga perdamaian meskipun harus melalui perang. Nah, oleh karena itu kita mau hafalkan ayat hafalan kita sama-sama untuk mengingat hal ini semua ya. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Nah, itulah ayat hafalan kita. Kita hafalkan sama-sama, lalu kita ingat. Dan minggu depan saat kita ketemu di sekolah minggu onsite lagi, atau kita bertemu di Zoom, kita mau coba untuk sampaikan apa yang sudah kita hafalkan ya teman-teman semua. Kalau begitu, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup sekolah minggu kita hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan-Mu kami boleh diselamatkan. Dan biarlah Tuhan Kau jadikan kami prajurit yang baik, prajurit dari Yesus Kristus sebagai prajurit-prajurit yang mau tetap setia di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur dan kami bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Dadah.